Halo teman-teman semua, terkhusus buat adik-adik yang lagi mempersiapkan diri untuk UNBK tahun 2020. Saya hadir untuk membantu adik-adik. Maka terus ikuti channel kita di Abdul Gultom ya. Nah baik, supaya tidak berlama-lama untuk semuanya, kita coba langsung lihat kelanjutan video kita sebelumnya. Nah ini di soal nomor 18. Dua buah senyawa masing-masing dilarutkan dalam pelarut etanol dan diuji titik didihnya. Jadi ada etilen glikol sama CaCl2 ya. Kemudian titik didih etanol, berarti etanolnya ini sebagai pelarut di sini fungsinya 78,5. Ditanya adalah kenaikan titik didih molal, berarti Kb. Nah jadi Kb dari si etanol itu berapa gitu ya. Nah ada yang 0,24, 0,48, 0,61, 0,73, 1,2. Nah sebenarnya ini tidak susah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya aja. Terserah kita ambil persamaan yang etilen glikol kah atau CaCl2, nilainya nanti akan sama saja. Nah ini saya ambil yang etilen glikol aja dulu. Ini yang CaCl2 saya ambil di sini di pembahasannya ya. CaCl2. Untuk CaCl2 terion jadi Ca12 tambah 2 Cl-. Maka jumlah I-nya sama dengan 3 ya. Kita hitung yang koefisiennya, Ca12-nya 1, Cl-nya 2, berarti totalnya 3. Karena jumlah ionnya 3 dengan alfa sebesar 1, maka I akan sama dengan 3. Jadi adik-adik perlu ingat, faktor Van Hoff apabila dia elektrolit kuat itu akan bernilai sama dengan N-nya ya. I akan sama dengan N kalau dia elektrolit kuat. Tentunya kan CaCl2 ini garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Berarti garam bersifat kuat, maka N-nya atau I-nya sama dengan 3. Masukkan. Delta Tb sama dengan Kb kali N kali I. Delta Tb itu berarti Tb dikurang Tb0. Tb-nya 78, Tb-nya larutannya ya. Ini kita lihat ini 79,22 dikurang pelarutnya 78,5 sama dengan Kb kali molalnya yang ini 0,2 ya, kali faktor Van Hoff-nya tadi 3. Nah dapatlah Kb-nya sebesar 1,2 ya. Maka jawabannya ada pada pilihan yang E. Nah itu dia untuk soal nomor 18. 19 ini tentang reaksi redoks. Langsung saya bacakan. Yang bertindak sebagai oksidator. Nah oksidator perlu kita ingat adalah zat yang mengalami reduksi, zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, itulah oksidator. Berarti kalau seperti itu, kita cari dulu perubahan bilangan oksidasi masing-masing dari persamaan reaksinya. Nah ini dia, kita buat ya. Nah jadi untuk mencari yang berubah itu adik-adik perlu lihat langsung, hindari O, hindari H. Nah, hindari logam utama, karena itu akan tetap tidak berubah ya, kecuali berubah menjadi unsur bebas atau dari unsur bebas. Nah berarti kita cari Mn lah. O minus 2 ada 2 minus 4, berarti Mn nya plus 4. Sorry, agak sedikit flu. Gak apa-apa lah. Nah ini SO4 berarti 2 min, berarti Mn nya plus 2 ya. Jadi dari 4 ke plus 2 itu mengalami penurunan ya. Dari 4 ke plus 2 mengalami penurunan. Itulah yang disebut oksidator. Oksidator berarti zat yang mengalami penurunan. Yang mengalami penurunan harus kita ambil dari reaktan yang sebelah kiri. Tentunya berarti MnO2. Itulah oksidatornya, yang mengalami reduksi, yang mengalami penurunan ya.
Kemudian kalau misalnya kita cari reduktor, berarti yang mengalami oksidasi. Nah, ini Cl-nya di sini -1, di sini pada Cl2 unsur bebas 0, mengalami kenaikan. Maka NaCl adalah zat yang mengalami kenaikan Bilox atau sebagai reduktor. Jadi kalau ditanya hasil oksidasi, nah ini kan oksidasi tadi ke Cl2, berarti hasilnya Cl2. Hasil reduksi berarti hasil penurunan, berarti MnSO4 ya. Jadi dapat tadi oksidatornya adalah zat yang mengalami penurunan, berarti jawabannya adalah MnO2 karena berubah dari +4 ke +2. Iya, jawabannya adalah C. Oke. Nomor 20. Nah, ini coba perhatikan. Ini gear ya, apa namanya? Roda-roda di dalam mesin mengalami perkaratan. Jadi korosi berarti bereaksi dengan oksigen. Dia akan bisa lebih cepat berkarat kalau ada air, ya, ada asam, ada garam. Nah, kalau di dalam mesin seperti ini, salah satu cara yang paling efektif kita gunakan adalah diolesi dengan oli. Nah, seperti itu. Ya, kalau seperti pagar rumah yang dicat, ya kan gitu. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya adalah B. Nah, di dalam mesin cocoknya diolesi dengan oli. Oke, 21. Perhatikan proses elektrolisis logam tembaga menggunakan larutan berikut ini. Proses elektrolisis ini berlangsung selama 965 detik dengan menggunakan arus 2 ampere. Massa logam yang mengendap. Nah, jadi supaya tahu kita mengendap, ingat aja pengendapan itu terjadi pada elektroda katoda. Ya, karena di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Jadi reduksi dari ion menjadi logam, berarti mengalami pengendapan. Nah, ini dia. Endapan yang terbentuk adalah Cu. Berasal dari Cu12. Nah, jadi kita masukkan rumusnya. Massa itu sama dengan AR dibagi dengan perubahan Biloxnya kalikan kuat arusnya kalikan waktu bagi 96500. Nah, AR dari Cu kan 63,5. Perubahan Biloxnya adalah jumlah elektron, ini 2, berarti bagi 2 kali I-nya 2 ampere, ini 2 ampere, waktunya 965 detik kali 965 detik dibagi 96.500. Kita dapatkanlah hasilnya 0,635 gram pada katoda karena terjadi reduksi di katoda. Nah, begitu ya. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita, nanti akan kita lanjut kembali. Silakan ditunggu video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.